warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Kimia Sekolah 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 itu kita akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasannya mengenai kesetimbangan dalam larutan. Nah, perlu saudara ketahui kesetimbangan dalam larutan itu terdiri dari 3 pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu asam basa, buffer, ya, larutan penyangga, dan hidrolisis garam. Nah, itu ya, perlu saudara pahami itu dulu. Karena saya belum menerima soal ya, jadi saya bahas aja soal yang sudah ada, seperti itu. Nah, di sini ya, kita karena saya menyajikannya dalam 3 kali pertemuan ya, berarti kita yang di pertama ini pada pertemuan ke-10 itu asam basa, pada pertemuan ke-11 itu adalah buffer, yaitu larutan penyangga, dan pada pertemuan ke-12 10, 11, 12 itu adalah hidrolisis garam. Baik, kita bahas mengenai asam basa dulu. Dimana yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu membahas ataupun menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam materi asam basa. Oke, di sini sudah ada 5 soal yang akan kita bahas. Yang pertama, suatu obat baru yang diperoleh dari biji tanaman ternyata basa organik yang lemah. Bila 0,1 molar larutan obat tersebut dalam air mempunyai pH 11, maka Kb obat tersebut adalah. Nah, di sini yang perlu saudara ketahui ya. Saudara harus mengingat rumus ya, sebenarnya mengingat rumus itu tidak susah, yaitu sering-sering saja mengerjakan soal. Oke. Kata kuncinya di sini adalah basa lemah, kan basa organik yang lemah. Berarti kalau yang namanya basa lemah itu kan nanti rumusnya, ya mungkin saudara masih ingat rumus dalam menentukan konsentrasi OH- untuk basa lemah itu ada akar, karena di sini ditanya Kb berarti akar Kb dikali molar, kan begitu. Molarnya molar apa ya? Molar basa. Atau ada lagi rumusnya konsentrasi OH- itu sama dengan alfa kali M. Nah, inilah rumus yang perlu saudara ingat ya. Kalau saudara sering mengerjakan soal ini akan ingat secara otomatis dengan sendirinya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pH-nya 11. Ketika dia basa, kan berarti yang harus kita tentukan setelah menentukan OH- itu kan POH tuh. POH itu kan rumusnya min log ya konsentrasi OH- kan begitu. Maka di sini karena pH-nya itu adalah 11, maka POH-nya berapa? Nah, di sini kan berarti pH-nya itu sama dengan 14 kurang POH kan ya? Nah, maka di sini POH-nya adalah 14 kurang pH. Berarti 14 dikurang 11. Diperolehlah POH-nya sebesar 3. Maka berapa konsentrasi OH-nya? Maka konsentrasi OH-nya yaitu 10 pangkat min 3. Dapatlah konsentrasi OH-nya. Karena yang ditanya adalah Kb, ya, maka kita pakai rumus yang ini kan? Kita pakai rumus yang ini. Maka di sini ya, saya ganti pulpen yang hitam. Konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb kali molar. Molarnya sudah ada. Karena di sini ini akar, maka ini saya kuadratkan saja. Kenapa saya kuadratkan? Untuk menghilangkan akarnya. Ya, maka di sini jadinya OH- kuadrat sama dengan Kb kali molar, kan begitu. Maka di sini, ini saya sambung ke sebelah ya. Maka di sini OH- kuadrat. OH-nya kan 10 pangkat min 3 kuadrat. Itu akan sama dengan Kb yang ditanya. Molarnya tadi berapa? 0,1 molar. Maka di sini jadinya 10 pangkat min 3 kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 6. Sama dengan Kb dikali 0,1 molar. Maka di sini Kb itu akan sama dengan 10 pangkat min 6 per 0,1 itu kan sama dengan 10 pangkat min 1. Maka di sini jadinya kita cerot, dapatnya min 5. Maka di sini Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah D. Oke, ini pangkat ini ya, 10 kurang 2 kayak gitu ya. Ini 10 pangkat min 2 maksudnya 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 5, dan 10 pangkat min 6. Maka jawabannya adalah D.
Bisa dipahami? Nah, jadi sebenarnya dalam mengerjakan soal kimia itu nggak begitu sulit ketika saudara memahami maksud dari soal tersebut dan tahu rumus yang mau digunakan itu apa. Oke. Next kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 yaitu larutan H2SO4 0,01 molar memiliki harga pH sebesar titik. Nah, hal yang saudara ingat ketika dalam mengerjakan suatu soal, ketika saudara tidak tahu cara mengidentifikasi apakah suatu asam atau basa itu lemah atau kuat, itu lihatlah dari hal yang diketahui. Ketika di dalam soal tadi tidak diketahui KB atau Ka, karena biasanya dalam soal itu pasti akan ditentukan KB dan Ka-nya untuk asam ataupun basa lemah. Ataupun tidak ada KB dan Ka itu biasanya ada alfa. Nah, derajat disosiasinya. Nah, itu berarti dia sudah dikatakan asam lemah ataupun basa lemah. Tetapi kalau tidak ada ya berarti dia adalah asam kuat ataupun basa kuat. Kenapa? Karena alfa dari asam ataupun basa kuat itu sama dengan 1. Jadi KB dan Ka-nya tidak ada. Berarti di sini seandainya lah saudara itu nggak tahu. Susah sekali Bu kimia ini karena nggak tahu saya mengidentifikasi mana itu asam kuat, mana basa kuat. Ya nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena dalam soal ini tidak ada Ka dan KB. Maka saudara tidak perlu menganggap bahwa ini asam ataupun basa lemah. Ini berarti asam ataupun basa kuat. Ya, karena ini H2SO4 itu ya berarti asam sulfat ya. Biasanya mengandung HH seperti ini di depannya ini biasanya asam. Oke, ini asam sulfat, larutan H2SO4 itu adalah asam sulfat 0,01 molar, memiliki pH sebesar. Karena ini asam dan ini adalah asam kuat, maka di dalam menggunakan rumus asam kuat, ya, yang perlu saudara ketahui, konsentrasi H+ itu sama dengan A itu adalah jumlah H plusnya dikali dengan molarnya. Itu dia. Maka di sini karena yang ditanya pH ya berarti kita cari H plusnya kan begitu. A-nya berapa? Berapa jumlah H-nya di sini? H plusnya itu hanya ada 2. Karena ketika H2SO4 itu kita ionisasi, maka dia akan membentuk 2H plus ditambah dengan SO4 2-. Maka di sini jumlah dari H plusnya sebanyak 2. Maka di sini H plusnya sama dengan A-nya itu adalah 2. Molarnya itu adalah 0,01, saya jadikan 10 pangkat min 2 saja ya. Maka di sini jadinya konsentrasi H plusnya itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2. Maka di sini pH-nya apa? pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Makanya di sini min log 2 kali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya itu 2 dikurang log 2. 2 kurang log 2 jawabannya adalah E. Bisa semua? Nah, yang perlu saudara ingat itu adalah rumusnya dan memahami apakah dia itu asam ataupun basa, kuat ataupun lemah. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Larutan CaOH 2 kali 0,01 molar memiliki harga pH sebesar. Nah, ini berarti ini basa kuat. Kenapa nggak ada KB dan Ka-nya? Nah, kalau kita lihat juga Ca itu kan golongan 2A, alkali tanah. Berarti dia juga masih masuk ke dalam basa kuat. Seperti itu. Ya, seandainya nggak hafal juga lah tadi saya bilang sistem periodik unsur itu unsur-unsurnya terletak pada golongan mana ya berarti lihat aja keadaan KB-nya itu kalau nggak ada ya berarti dia asam ataupun basa kuat. Oke, ini mirip dengan yang tadi ya, hanya saja yang kita tentukan adalah OH-nya. Maka di sini OH-nya rumusnya sama B dikali dengan molarnya. Maka OH-nya konsentrasi OH-. Nah, ini kan kalau kita misalnya ionisasi berarti CaOH 2 kali itu kita ionisasi itu akan membentuk Ca2 plus ditambah dengan 2 OH-. Maka yang menjadi jumlah OH-nya adalah 2 ini. Ini B ini maksudnya basa, jumlah basanya berapa, OH-nya berapa gitu loh. Maka di sini ini 2 dikali 0,01 ya. 0,01 maka jadinya di sini 2 kali 10 pangkat min 2. Saya langsung aja ya. Maka di sini pH-nya, jangan pH dulu, kita tentukan dulu pOH. pOH itu adalah min log konsentrasi OH- itu berarti 2 kali 10, bentar ya. Min log konsentrasi OH-, maka di sini sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Maka di sini jadinya pOH-nya 2 dikurang log 2.
Maka pH-nya itu berarti PKW-nya yaitu 10 pangkat, bukan 10 pangkat, 14 ya. 14 dikurang POH. 14 dikurang POH, maka di sini 14 dikurang 2 dikurang log 2. Oke, maka di sini jadinya 2 kurang log 2. Maka di sini jadinya 14 dikurang 2 berarti kan 12. Ini kan ke dalam jadinya positif, ya. Maka 12 ditambah log 2. Nah, 12 tambah log 2 jawabannya adalah E. Oke. Ini untuk soal nomor 3. Ini yang mudah-mudah sekali ya. Nanti saudara cari lagi tentang mengenai apa ya? Mengenai indikator asam basa, nanti bagaimana kita memprediksi kira-kira pH-nya terletak di mana. Oke, nanti akan saya berikan soal, saudara pelajari dulu lebih lanjut. Boleh searching di internet ataupun lihat-lihat buku bagaimana menyelesaikan soal seperti itu. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan persamaan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. Ya. Di sini loh, ini enggak ada objektifnya ya. Oh, nomor 5-nya salah ini. Ini saya edit dulu bentar ya. Nah, ini bukan nomor 5, ini option jawabannya. Ini option jawabannya ini. Nah, ini option jawabannya. Ini pertanyaannya ini ternyata. Oke. Nah, di sini ya. Pasangan asam basa konjugasi yang benar adalah, nah, dia menanyakan pasangan asam basa konjugasi yang benar. Bronsted-Lowry di dalam reaksi asam basa ada tiga teori asam basa, yaitu yang pertama ada teori asam basa Arrhenius ya, yang menyatakan bahwa asam itu adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan terionisasi melepaskan ion H+. Sementara kalau basa itu ketika kita larutkan di dalam air akan terionisasi membentuk ion OH-. Kalau Bronsted-Lowry itu asam adalah donor proton, sementara basa adalah akseptor proton. Sementara untuk teori asam basa Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron, sementara basa itu adalah donor pasangan elektron. Nah, maka di sini Bronsted-Lowry mengungkapkan bahwa asam itu adalah donor proton, donor H+. Hal yang pertama saudara perhatikan di sini adalah untuk reaksi yang pertama. Untuk reaksi yang pertama yang saudara perhatikan di sini adalah perubahan dari masing-masing pereaksinya. Lihat HCOOH ditambah H2O. HCOOH-nya di kiri itu kan mempunyai 2H. Ya. Bagaimana dengan di kanan? Di kanan dia menjadi cuma 1H. Di sini jadi HCOO-. Artinya hidrogennya ya atau protonnya istilahnya itu didonorkan, berpindah ke H2O. Jadinya H2O itu kan menerima proton. Berarti HCOOH itu adalah mendonorkan proton. Maka di sini kalau saya menuliskan lagi reaksinya secara ulang, HCOOH ditambah H2O menghasilkan HCOO- ditambah H3O+. Maka di sini ya, kan ini hilang nih. Hanya jadi HCOO-. Berarti ini kalau donor berarti apa? Asam. Maka H2O di sini adalah basa. Pasangan asam basa konjugasi ketika dia asam ya, artinya spesies yang sudah mendonorkan protonnya itu bertindak sebagai asam dan ya. Setelah dia mendonorkan spesiesnya tadi, protonnya tadi, maka spesies tadi akan berubah menjadi yang namanya basa konjugasi seperti itu. Ya, akan berubah menjadi basa konjugasi. Nah, basa ketika dia sudah menerima protonnya, maka spesiesnya akan menjadi di sini asam konjugasi. Maka siapa yang bertindak di sini pasangannya? Ya, berarti pasangan asam basa konjugasi yang benar adalah HCOOH dan HCOO-. Ada nggak di sini? HCOOH dan HCOO-. Oh, ada E. Ini sudah benar. Ya. Itu di asam basa konjugasi. Kita cek dulu yang nomor 2. Yang nomor 2 HCN sama SO4. HCN ditambah SO42- menghasilkan HSO4- ya ditambah CN-. Di sini ya kita lihat HCN itu berubah menjadi CN-.
Maka di sini kan hanya didonorkan oleh si CN. Makanya dia di sebelah kanan menjadi CN-. Maka di sini dia bertindak sebagai asam. SO42- di sini dia menerima satu hidrogen dari HCN. Maka di sini dia adalah basa. Asam ya dia akan berubah menjadi miring ya garisnya. Maka asam di sini asam spesiesnya nanti akan berubah menjadi yang namanya basa konjugasi. Di sini berarti basa dia akan berubah menjadi asam konjugasi. Seperti itu. Maka di sini asam basa konjugasinya yang mana? Ya berarti di sini adalah HCN dengan CN-. Nah, ada nggak HCN dan CN-? Nggak ada. Ya berarti jawabannya hanyalah E. Maka jawaban kita adalah E. Oke, itu dia. Untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, ini dia berarti soal nomor 5-nya ya. Soal nomor 5-nya tadi salah, ini saya tulis nomor 5. Oke. The last question ya, terakhir pembahasan kita ya untuk soal asam basa. Nanti saudara cari lagi ya soal-soal yang yang berkaitan dengan asam basa, saudara bahas. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan ke saya. Jika pH larutan 0,01 molar suatu asam lemah atau Ha itu adalah 3,5, maka tetapan asamnya adalah. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk asam lemah ataupun basa lemah, ya ini karena ini adalah asam lemah berarti H+ ya. Itu rumusnya kan tadi ada 2, yaitu konsentrasi H+ itu sama dengan Ka dikali molar, ataupun rumusnya itu konsentrasi H+ itu sama dengan alfa dikali molar. Kan ini rumusnya. Oke, nah di sini pH-nya sudah tahu. pH-nya itu adalah 3,5. Maka di sini kalau pH-nya sama dengan 3,5, maka konsentrasi H+-nya di sini itu sama dengan 10 pangkat min 3,5 kan begitu. Enggak apa-apa ya ini min 3,5 dulu, enggak ada masalah. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan Ka. Ka berarti kita pakai rumus yang pertama ini. Ini yang kita pakai rumusnya. Oke. Maka di sini jadinya apa? Jadinya di sini berarti kita pakai rumusnya itu konsentrasi H+, oke, sama dengan akar Ka kali molar. Karena di sini adalah akar, maka tadi saya sudah sampaikan ini kita kuadratkan. Sehingga dia berubah menjadi apa? Sehingga dia berubah menjadi konsentrasi H+. Dikuadratkan ya kuadrat sama dengan Ka dikali molar. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3,5 kuadrat. Itu sama dengan Ka-nya itu adalah ditanya. Ka-nya ditanya ya. Molarnya itu 0,01 berarti 10 pangkat min 2. Maka di sini jadinya 10 pangkat min 3,5 kuadrat itu sama dengan 10 pangkat min 7 ya. Oke, jadi jangan bukan min 3,5 dikali min 3,5 ya, itu beda. Kayak di dalam berpangkat. Nanti saudara pelajari lagi di matematika ya. Nah, ini di sini sama dengan Ka dikali 10 pangkat min 2. Maka Ka-nya berapa? Ka sama dengan 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. Maka di sini kita cerot, maka di sini 10 pangkat min 5. Maka Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah C. Oke, ini dia. Ya, demikian penjelasan saya mengenai materi asam basa untuk pembahasan soalnya. Nanti saudara silahkan pelajari lebih lanjut berbagai macam materi asam basa, itu ada mengenai tentang prediksi suatu pH dari suatu zat yang kita identifikasi dengan berbagai indikator. Seperti itu. Nanti itu mungkin saudara perlu analisis yang tajam supaya bisa menentukan pastinya itu rentangnya pH-nya zat ini dari mana ke mana gitu, berdasarkan dari hasil pengujian beberapa indikator. Oke, itu mungkin yang penting di dalam asam basa ini. Kemudian juga saudara pelajari mengenai titrasi asam basa nanti. Tapi sebenarnya kalau titrasi asam basa nanti dia sudah masuk ke dalam, ada nanti pH-nya pH asam basa, terus ada lagi pH reaksi asam basa ya, itu ada lagi di hidrolisis, dia masuk hidrolisis, apakah dia nanti masuknya ke buffer ya, karena di dalam titrasi itu kan pH pertama itu adalah pH masing-masingnya, kemudian setelah kalau misalnya asam dititrasi dengan basa ya berarti lama kelamaan dia akan semakin basa sampai akhirnya pada titik ekivalen
di mana mol asam akan sama dengan mol basa, selanjutnya dia baru akan masuk ke dalam pH basa. Nah, ketika tadi pada titik ekivalen antara mol asam dengan mol basa itu terjadi, maka terjadilah yang namanya proses hidrolisis. Nah, selanjutnya ketika dia ditambahkan dengan asam tadi ditambahkan dengan basa, maka di sana adalah buffer. Oke, seperti itu. Nah, nanti saudara akan bisa memahaminya ketika sudah menemukan soal mengenai hal tersebut. Nanti akan saya ajarkan tips dan triknya mana menentukan dia itu asam pH-nya itu asam basa biasa, mana dia pH hidrolisis, mana dia pH buffer. Itu nanti di pertemuan ke-11 nanti ya. Kalau misalnya saya lupa nanti diingatkan saja. Oke, demikian penjelasan saya untuk pertemuan ke-10 mengenai asam basa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.